Puji Tuhan, Shalom. Bersama dengan saya dalam renungan hari ini, kita akan kembali dalam belajar firman Allah. Saat ini kita akan masuk dalam surat Filipi, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang yang telah mendapat kasih karunia Tuhan, satu pertanyaan yang seyogianya kita tanyakan dalam diri kita, apa yang harus aku lakukan setelah aku mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Apa yang harus aku lakukan setelah aku diselamatkan oleh Tuhan? Apa yang harus aku lakukan setelah aku diberkati Tuhan? Jawabannya ada dalam renungan hari ini. Kita akan belajar kepada jemaat di Filipi yang merupakan satu jemaat yang menjadi kebanggaan Bapak rohani, yaitu Paulus. Menjadi penghiburan Paulus ada dalam penjara. Apa yang dilakukan jemaat sebagai respon, sebagai tanggapan, sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan, karena jemaat di Filipi telah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan? Dalam ayat ini dikatakan adalah, aku bersyukur kepada Allahku karena, perhatikan, persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan, jemaat di Filipi sekali lagi meresponi. Mereka membawa rasa syukurnya kepada Tuhan dengan mengerjakan keselamatan itu dengan cara yang tepat, yaitu mereka memiliki persekutuan dalam pekabaran Injil. Apa maksud pengertian persekutuan dalam pekabaran Injil? Kalau kita perhatikan arti kata persekutuan, kalau kita lihat di dalam pengertian dalam bahasa Yunaninya, yaitu koinonia, yang memiliki arti fellowship, bersekutu, dan juga ada partisipasi. NIV memiliki satu pemahaman pengertian koinonia, itu kemitraan. New America dalam versinya memiliki arti koinonia ini partisipasi. Jadi koinonia bukan cuma sekedar bersekutu tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi ada kemitraan, ada partisipasi, dan saya bisa artikan ada satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam persekutuan itu. Jemaat di Filipi memiliki persekutuan, partisipasi, ada kemitraan, ada satu tindakan dalam hal memberitakan kabar baik. Luar biasa, saudara. Mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya dan sering kita dengar, siapa sih yang harus memberitakan firman, yang harus menginjil? Apakah hanya tugasnya pendeta, penginjil, guru, rasul, nabi, kelima jawatan? Firman Tuhan dengan tegas katakan, tidak. Matius 28 ditujukan untuk kita semua.
sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menganugerahkan keselamatan buat kita, kita wajib memberitakan keselamatan itu kepada orang lain yang belum diselamatkan. Ini yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ikut berpartisipasi. Apa wujud tindakan jemaat di dalam pekabaran Injil? Ada dua tindakan yang luar biasa yang perlu kita teladani. Dan mungkin saya yakin dan percaya tatkala kita mendengar dan mempelajari renungan hari ini, ada satu kesadaran dan kita nggak lagi bertanya dengan cara bagaimana aku memberitakan Injil. Jemaat Filipi memberikan satu keteladanan. Diawali dengan satu penekanan keterlibatan jemaat di dalam pekabaran Injil. Perhatikan ayat yang ke-7 pasal 1. Ada satu kalimat. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Paulus berkata, jemaat di Filipi turut mengambil bagian dari kasih karunia yang Paulus terima dari Tuhan. Ini satu bukti bahwa jemaat di Filipi bukan cuma percaya Yesus habis itu selesai, tidak. Tetapi mereka turut mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Ada yang dilakukan sebagai wujud keterlibatannya di dalam berita keselamatan. Sedikit bila mana kita melihat sejarah bertumbuhnya jemaat hasil dari pelayanan misi Paulus yang kedua. Di saat Paulus datang ke Filipi sekitar tahun, ada penafsir katakan tahun 49 sampai 50. Dia ketemu dengan seorang perempuan yang namanya Lydia, penjual kain ungu. Singkat cerita, Lydia bertobat dan seluruh keluarganya pun bertobat. Lanjut, Paulus ketemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung yang dipakai oleh tuan-tuannya untuk mengumpulkan kekayaannya hasil dari roh tenung itu. Akhirnya Paulus bebaskan hamba perempuan itu dari roh tenung. Dampaknya Paulus dimasukkan dalam penjara karena hamba perempuan ini percaya Yesus. Dimasukkan dalam penjara, singkat cerita, di dalam penjara Paulus dan Silas berdoa menyembah kepada Tuhan. Roh Allah bekerja, ada gempa bumi, pintu terbuka dengan sendirinya, ada ketakutan dari kepala penjara. Singkat cerita, kepala penjara diinjili oleh Paulus, percaya kepada Yesus, dan seluruh keluarganya percaya Yesus. Dan itu terus berkembang, akhirnya berdirilah jemaat. Mereka sudah diselamatkan oleh karena Injil Kristus. Mereka nggak berdiam diri. Mereka ada satu gerakan dorongan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, yaitu mereka terlibat dalam pekabaran Injil. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan ayat yang ke-14. Dalam 1 Korintus, dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-14. Dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan dan bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Hal yang pertama yang dilakukan oleh jemaat di Filipi sebagai wujud bukti persekutuannya, keterlibatannya, partisipasinya, tindakannya dalam pekabaran Injil. Ada orang-orang yang secara langsung menyadari bahwa memberitakan Injil ini tugas semua orang. Setelah mereka tahu Paulus di penjara, mereka punya keyakinan, kepercayaan diri, dan tidak ada ketakutan. Alkitab mengatakan mereka setia memperkatakan firman Tuhan. Mereka setia secara langsung memberitakan Injil kepada semua orang.
mereka langsung menjadi pelaku pekabar Injil yang penuh keyakinan dan tidak ada ketakutan. Ini satu wujud yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Bersyukurlah buat kita yang sudah melakukan hal ini. Tingkatkan kembali. Itu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh jemaat di Filipi di dalam membuktikan persekutuannya dalam pekabaran Injil adalah dalam pasal 2 ayat 25 ada satu pernyataan bahwa melalui Epaprodus, jemaat di Filipi melayani Paulus dengan cara memenuhi kebutuhannya selama ada dalam penjara. Ada orang-orang di Filipi yang belum diberi kesempatan untuk melakukan hal yang pertama, yaitu secara langsung memberitakan kabar baik, memperkatakan firman Allah kepada orang-orang yang belum percaya Yesus di Filipi. Tetapi mereka tidak patah semangat. Ada cara lain yang mereka bisa lakukan, yaitu harta benda yang Tuhan sudah berikan buat mereka bisa pergunakan dengan cara disalurkan untuk membantu pelayanan Paulus, untuk memenuhi kebutuhan Paulus selama ada di penjara. Secara tidak langsung mereka sudah terlibat di dalam pekabaran Injil melalui seorang yang namanya Epaprodus. Jemaat mempercayakan apa yang ia punya, berkat yang Tuhan diberikan Tuhan kepada mereka. Sebagian mereka salurkan untuk membantu kebutuhan Paulus. Ada banyak cara. Berbicara berapa besar atau berapa kecil pengorbanan mereka tidak dijelaskan. Tapi mereka ada satu dorongan semangat bahwa memberitakan Injil adalah tugas semua orang. Ada yang Tuhan kasih kesempatan kepercayaan memberitakan Injil secara langsung seperti poin yang pertama. Ada juga dengan cara secara tidak langsung melalui apa yang kita punya. Talenta yang kita punya, pergunakanlah untuk memberitakan kabar baik. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, salurkan untuk pekabaran Injil, untuk membantu menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada satu alasan lagi dengan cara bagaimana aku bisa memberitakan Injil. Yang terpenting yang perlu kita sadari, berita Injil dipercayakan, diperintahkan kepada semua orang. Dan Bapak Ibu Saudara ketahui, apa yang dilakukan jemaat Filipi bukan cuma sekali. Mereka lakukan secara konsisten. Dia pantau keadaan Paulus. Dia tetap terus bantu mereka. Sehingga ada pengakuan Paulus di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Perjalanan kehidupan Paulus dipantau oleh jemaat di Filipi. Seluruh keperluan kebutuhannya dipenuhi oleh jemaat di Filipi. Puji Tuhan, saudara, di situasi yang sekarang ini, yang Tuhan mau untuk kita bisa kerjakan, beritakan Injil. Mungkin kita nggak bisa secara langsung bertatap muka, bertemu secara langsung dengan mereka karena aturan.
ada cara lain. Melalui media, melalui video seperti yang saya lakukan. Daripada kita berargumen, berdebat teologis yang mengacu kepada perpecahan. Daripada kita mengerumpi, menjelekkan banyak orang. Lebih baik kita duduk diam. Belajar firman. Bila ada kesempatan, bagikan firman itu kepada banyak orang. Saya terlalu yakin apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Beritakan Injil kapan saja, di mana saja. Gak perlu takut. Jangan bertanya apa aku bisa. Jemaat Filipi bukan jemaat yang hebat, tapi dia mampu lakukan itu. Dia terlibat dalam pekabaran Injil karena sumber kemampuan, kekuatan datangnya daripada Tuhan. Di dalam pasal pertama ayat yang ke-6, Yesus yang sudah memulai pekerjaan itu, Yesus yang akan mengakhirinya dengan baik. Yang memberi kemampuan, yang membuat mereka berani tidak takut dalam pekabaran Injil karena Roh Kudus. Dan kesadaran jemaat di Filipi untuk partisipasi dalam pekabaran Injil itu merupakan bagian dari keterlibatan dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja berada, orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, ada tugas yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak bisa kita hindari. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka jadi murid, dan keselamatan dimiliki oleh banyak orang. Ini kesempatan buat kita untuk kita lakukan. Minta hikmat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan, supaya kabar baik ini aku bisa beritakan kepada banyak orang. Saya terlalu yakin berkat persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan satu arahan. Jujur, ada satu kegelisahan kita sebagai hamba Tuhan. Ini yang saya alami. Tuhan, dengan cara bagaimana aku bisa memberitakan Injil? Bagaimana caranya supaya aku bisa menyampaikan kabar baik? Tuhan kasih pencerahan buat saya untuk membuat satu video seperti yang saudara dengar saat ini. Inilah salah satu cara Injil diberitakan. Banyak orang mendengar, banyak orang diberkati. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan kecakapan dan kemampuan saudara untuk melakukan firman Allah. Barang siapa mengasihi aku, dia harus melakukan perintahku. Ini perintah Tuhan. Puji Tuhan. Mari melalui pujian ini kita akan membawa hidup kita untuk lebih lagi melayani. Puji Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan untuk kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah pelajari, yang kita sudah renungkan hari ini. Dengan apakah kan kubalas kasih setiamu? Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Satu pertanyaan yang selalu harus ada dalam hidup kita. Tuhan, dengan apakah akan aku balas kasih setia-Mu? Dengan apakah akan ku balas kebaikan-Mu? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, beritakan kabar baik. Terlibatlah dalam pengkabaran kabar keselamatan dengan cara yang Tuhan berikan buat kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami semua orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia, orang-orang yang sudah Engkau kuduskan, untuk kami bisa harus memberitakan kabar baik. Kami harus terlibat dalam persekutuan, dalam pemberitaan kabar baik. Roh Kudus,
ampuni kami bila selama ini kami melalaikan, mengesampingkan tugas ini. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa melakukan pemberitaan kabar baik. Baik kami langsung memberitakan kabar baik kepada semua orang, maupun dengan apa yang kami punya yang Tuhan berikan buat kami bisa salurkan untuk menopang pelayanan pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa dalam situasi yang terjadi saat ini, melalui media yang hamba gunakan ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kuasa-Mu bekerja. Yang sudah percaya kepada Yesus dikuatkan, dihiburkan, diingatkan, ditegur, dinasihati untuk melakukan apa maunya Tuhan. Yang belum percaya kepada Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada keselamatan yang orang lain miliki tanpa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah hati setiap orang-orang, saudara-saudara kami yang saat ini belum mengerti akan keselamatan yang datang daripada-Mu. Dengan cara-Mu yang ajaib, hamba berdoa, kiranya Engkau menyatakan kasih karunia-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh orang-orang kudus-Mu di mana saja berada. Hari ini berkat kasih setia anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.